Halo bro and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Telkom, P2Tel, Tangsel. Sekarang kaitan dengan P2Tel. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan satu persatu layanannya sampai mana saja. Kaitan dengan untuk seksi sosial Ibo dan Yakes, yaitu Ibu Mundi, kami ini posisinya ngelola satu, ada Bapak dan Ibu yang udah usul, Bapak Ibu yang sakit permanen gitu ya, Bapak Ibu dan sekalian juga yang sudah mendahului kita, ya urusannya dengan Ibu Mundi. Cakupannya seluruh Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Madia Tangerang. Kemudian Ibu Ina Marsina sebagai bendahara. Jadi jangan harap mungkin minta donasi ke P2Tel Tangsel, tapi kalau nerima donasi bisa ke Ibu Ina ini untuk donasinya, karena kami juga memberikan donasi ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang dalam tanda kutip duafa dan memang memerlukan bantuan kita. Kemudian seksi Jakarta. Nah, apabila bapak dan ibu besok usaha dan modalnya kurang, bisa ke Pak Ma'ruf. Nah, cuman ada persyaratannya Pak. Posisinya istrinya jangan dua, terus anaknya jangan banyak, katanya gitu. Ini urusannya Pak Ma'ruf Jakarta. Kemudian sekretaris satu lagi ke Filipina, kebetulan Pak Suradi dalam rangka GKM, jadi beliau minta izin berangkat kemarin hari Minggu. Sekretaris duanya ada Ibu Veronica Dani. Nah, jadi urusan surat menyurat internal ataupun posisi yang kaitannya Bapak perlu bantuan, apa-apa bisa dengan Ibu Dani, sekretaris dua. Kenapa dua? Ada eksternal biar dibantu, karena kami udah sekarang 834 anggota P2Tel. Kemudian komisariat 1 Pak Suhirman. Nah, ini wilayahnya BSD sebagian, karena sebagian ada Pak Wahyu, sampai ke Serpong sana ujung. Nah, ini posisinya dia ngelola kurang lebih 92-an lah untuk PMP-nya. Kemudian komisariat 2 Bapak Kadarusman. Nah, ini Pamulang sebagian sampai dengan ke mana pesawat terbang sana tuh ya, Pondok Cabe, nah perbatasan antara Depok lah. Kemudian komisariat 3 Pak Agus Suwandi. Nah, ini Pamulang juga tapi sebagian ke sini Pondok Benda ya Pak ya, Pak Agus ini. Kemudian komisariat 4 Pak Kosdiana. Ini wilayahnya agak campur aduk Pak. Campur aduk tuh gini, ada yang perbatasan dengan mana nih, Ciputat, kemudian ada Ciputat Timur gitu, jadi posisinya agak luas beliau. Kemudian komisariat 5 posisinya ada Pak Marsono, ini khusus Ciledug. Komisariat 6 MC kita Pak Bursanto, ini daerah Larangan lah dan sekitarnya gitu. Sekarang ngelolanya udah di atas 70-an, hampir 80. Yang dulunya hanya 35 sampai 40. Komisariat 7 Pak Didi Suhendi, ini pure di Ciputat Tok gitu ya, Ciputat Tok gitu. Cuma sebagian mungkin ada beberapa 34
gabung ke Ciputat Timur karena gesekannya atau lebih jauh gitu ya, lebih dekat ke Ciputat Timur. Dan yang ke-10 ke-8 maaf, Pak Yasril ini Ciputat Timur posisinya, terus sebagian ngelola di kalau misal 5 sampai 7 PMP yang tadi ada di Ciputat, tapi dikelola beliau karena lebih dekat. Jadi Bapak Ibu yang keramat situ bisa komunikasi dengan beliau. Kemudian Komsat 9 maaf Pak Eko. Mangga Pak Eko. Nah, ini daerahnya ini yang paling banyak. Beliau sekarang udah 103 ngelola pensiunannya. Tapi alhamdulillahnya tidak seperti Pak Suhirman gitu. Pak Suhirman tuh dari ujung sana sampai posisi ke daerah Bogor perbatasan, beliau agak jauh. Kalau dia ngumplok gitu, apa ngumplok ya, ngumpul di situ saja, daerahnya tidak terlalu berjauh-jauhan. Kemudian yang Komsat 10 Pak Emakmur, nah ini juga sama, anunya ngumplok itu posisi untuk areanya. Terakhir Komsat 11 Pak Wahyu Diono, nah ini Serpong Utara, kemudian sebagian Seprong, bagian BSD juga sebagian dikelola oleh beliau, dipotong oleh sungai kalau nggak salah pengelolanya. Nah ini anggota kami dan alhamdulillah tidak digaji Pak, tidak ada sama sekali. Jadi dia atau mereka adalah betul-betul mewakafkan waktu, mewakafkan pikiran, kemudian mewakafkan kesempatan apa yang mereka punya. Jadi mudah-mudahan menjadi amal baik dia atau mereka untuk itu. Mungkin terima kasih Bapak dan Ibu atas perkenalannya. Jadi Bapak dan Ibu bisa siapa saja boleh cross lah, tidak harus misalnya K1 karena Bapak kenal ke 6 ya silakan, walaupun domisilinya di 1. Ntar juga kami arahkan sesuai dengan alamatnya masing-masing. Itu terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Baik, di kami ini hanya 3 sebenarnya, hanya organisasi, fungsi layanan, sama komunikasi dan silaturahmi. Tapi yang penting adalah silaturahminya Pak, katanya memperpanjang umur dan menambah rezeki, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan walaupun kita udah pensiun, dan jangan lupa sekarang Bapak tanggalnya merah semua, tidak ada tanggal yang posisi harus ke kantor. Jadi kapan aja sesuai dengan Om Tri tadi bisa memanfaatkan dan mengelola waktu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Pendiriannya 25 November P2 Tel ini, makanya untuk sebentar lagi mungkin ulang tahun 25 Novembernya. Kemudian pembinaannya tanggal 12 November 85, jadi satu-satunya organisasi resmi wakil pensiunan Telkom gitu ya. Kedudukannya ada di Bandung, Jalan Supratman 48. Next Pak. Nah, 5 pilar itu apa saja? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Telkom sebagai pendiri, dan jangan lupa Pak, tiap tahun selalu memberi manfaat lain selain posisi pensiunan. Biasanya kalau untuk non muslim di posisi menjelang Natal, kalau muslim biasanya menjelang Lebaran gitu. Cuman agak bedanya kalau nggak salah pensiunan 2002 lebih besar dapatnya, karena apa? Posisinya kan untuk pensiunannya rata-rata di bawah 1 juta. Kemudian pensiun di tahun 2002 ke atas posisinya terimanya agak lebih kecil gitu. Tapi cukup lah untuk anak cucu kita jajan bakso. Kemudian sekar yang saya sampaikan tadi, posisinya bergaining bisa menentukan ML, tetap berkiprah juga ke kita. Kemudian ya cash, sebagaimana yang Bu Ratna sampaikan tadi, walaupun tidak banyak yang dipakai, obat-obat yang tidak disediakan oleh Telkom. Kemudian Dapet ya, posisinya bedanya mungkin dia tuh satu bisa memanfaatkan yang
posisi manfaat pasti, terus yang kedua bisa menerima yang iuran pasti. Kalau yang iuran pasti ada ngeri sedap begini. Kalau Dapentel posisinya ngelola uangnya besar, otomatis dia akan besar, Pak. Si pensiunnya ini nerima uangnya. Tapi kalau posisinya misalnya kecil juga. Tapi dengan kita, kalau kita mau besar mau kecil terimanya ya segitu aja. Sampai dengan posisi kita mohon maaf sampai meninggal dunia ya dapatnya segitu. Gitu. Kemudian yang terakhir, kalau di sisi layanan posisinya ada P2T, jangan takut, kita punya wadah. Posisinya Persatuan Pensiunan Telkom. Insya Allah kepanjangan tangan kami di cabang akan selalu melayani Bapak dan Ibu, baik yang sifatnya insidentil maupun yang sifatnya untuk keperluan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan ragu ke kami apabila memerlukan informasi-informasi terkait dengan apapun, baik dari posisi eksternal maupun internal. Tadi udah kami bagi 11 komisariat, termasuk di backup oleh 4 seksi. Jadi ini saya kutip dari ininya Pak Alex Sinaga. Sesungguhnya Bapak Ibu tidak sendirian dan ditinggal oleh Telkom. Karena setelah Bapak Ibu pensiun, Bapak Ibu masih memiliki P2Tel, Dapentel, dan Sekar Telkom. Posisinya untuk sebagai pemberi manfaat lainnya. Itu yang disampaikan oleh Pak Alex Sinaga. Jadi kewajibannya adalah menjaga nama baik P2T. Samalah tadi juga Ibu Ratna, jangan sampai ada yang narkoba karena posisinya nggak di backup juga kan sama ya tesnya gitu ya. Apabila yang nama baik P2T, kemudian membina hubungan baik dengan pengurus dan sesama anggota. Jadi ada surat pernyataan mengiur. Jadi 5 per mil, Pak. Misalnya orang yang ininya 5 juta, berarti 25.000 ya kalau per bulan. Keuntungannya adalah satu, posisinya Bapak bisa sebagai anggota P2T. Kemudian yang kedua, Bapak ahli waris baik suami atau istri atau anak akan menerima dana kematian. Dan yang tidak kalah penting adalah apabila mengiur, Bapak menyumbang saya di BOP untuk operasional. Jadi 85% dari 5 per mil adalah untuk operasionalnya. Terakhir 2018 kita memang ngiderin majalah gitu, Penstel namanya dia, tapi isinya apa coba? Orang yang meninggal, Pak, tulisannya orang paling banyak. Report-report lainnya nggak ada gitu ya, yang betul-betul menggugah kita, misalnya ada bantuan, itu nggak ada. Kebanyakan tuh mayoritas adalah rekan-rekan kita yang mendahului meninggal dunia. Kalau kalender insya Allah itu dapat, walaupun biasanya ya mohon maaf mungkin keterbatasan kali loh ya, keterbatasan biaya. Kita udah tahun 2024 gitu ya, kalendernya belum nongol di bulan April gitu. Jadi pernah ada salah satu komsat, Pak, ininya nggak mau katanya, silakan baca untuk bungkus yang lainnya katanya. Kenapa? Udah keterlambatan gitu. Yang tidak kalah penting adalah peserta musyawarah cabang. Jadi kita ini bisa milih ketua, kemudian pengurus, bisa ikut serta apabila udah jadi anggota, termasuk pengurus cabang maupun komisariat. Cuman pembinanya GM Retail Banten aja, siapapun posisi GM-nya maupun berganti-ganti gitu. Tapi alhamdulillah supportnya luar biasa, Pak, termasuk posisinya menyediakan ruangan ini. Karena kemarin kami baru sunatan massal juga tanggal 24 Agustus, pesertanya kurang lebih ada 112 peserta yang disunat. Ini sebagaimana sampaikan, 11 kecamatan, 75 kelurahan, 834. Kita ini ketiga terbesar se-Jabodetabek. Yang paling besar adalah Bekasi Barat, hampir 1025. Jakarta Timur posisinya
dengan penambahan yang baru ya. Kemudian yang terakhir kita PP-nya karena Tangkot baru 600 hampir 700 dengan ketambahan yang kurang lebih 80 lebih. Luasnya 175 meter persegi. Jadi ada untungnya mungkin paling kecil ya sekupnya posisi di antara Jabodetabek. Karena yang lain itu rata-rata luasnya sampai mungkin Tangerang Kota ada yang 1 hari loh posisi mengunjungi 1 orang gitu ya PMP. Tidak kalah penting adalah kegiatan yang dilakukan oleh kami. Udah kurang lebih setelah pecah dengan Tangerang Kota 2017 kurang lebih kita melakukan ada harian one day one judge. Nah pengelolanya alhamdulillah Ustadz Hepsi. Ada mingguan 2 kali ngajol. Nah ini ciptaannya Pak Budi Sabtono, ngaji online. Sama juga posisinya bisa gabung dengan Pak Hepsi. Kemudian senam disampaikan tadi oleh Pak Menteri bahwasanya kita 2 kali, Selasa di Serua, Rebonya di Mencong. Kemudian Binroh Kispa ini hanya ada di bulan Ramadan. Kita setahun sekali, tapi pelaksanaannya sebulannya 4 kali setiap hari Selasa. Kemudian yang bulanan juga ada khusus Binroh Islam Kitab, kajian intensif awal bulan. Kemudian itu 1 kali sebulan Pak, baik online maupun offline gitu ya pelaksanaannya. Kemudian tahunannya santunan doa Pak, kita punya 52 PMP atau pensiunan yang betul-betul tingkat ekonominya di bawah gitu ya. Ada yang posisinya mengisi kontrak itu, kemudian untuk sehari-hari juga agak kurang. Nah kita bantu. Dari mana uangnya? Biasanya dari donatur-donatur yang nyumbang ke kita dan dari rekan-rekan kita pada saat kita sirkulir biasanya. Dan alhamdulillah bisa membantu per orangnya kurang lebih 500.000 untuk PMP-nya. Alhamdulillah sih. Dan kemarin waktu posisi sunatan pun kita ada kelebihan uang hasil donasi dengan pelaksanaan. Kita juga nyumbang juga ke rekan-rekan kita yang dalam tanda kutip kalau Pak Asa tuh nggak mau doa apa katanya, tapi prasejahtera. Jadi hanya sama saja sih, kekurangan juga namanya. Terus ABH biasa 1 kali, kemudian senam wisata 2 kali Pak, posisinya yang internal, kemudian kunjungan. Nah, jadi pengurus ini untuk posisi memberikan support dan pingin tahu keadaannya, karena posisinya biasanya hasil kunjungan kita mereport ke Yakes. Apakah ada yang perlu di istilah Yakes itu apa ya namanya ya? Home care. Jadi posisinya didatangani oleh Yakes. Karena posisinya biasanya yang udah uzur gitu, yang tidak bisa dari tempat tidur dan segala macam. Kemudian kita juga ada kunjungan ke PMP sakit. Nah sakit ini posisinya rekan-rekan yang biasanya di Opnam. Jadi Komsat ini mengunjungi, termasuk kami sebagai pengurus, mengunjungi rumah sakit rekan-rekan yang ada di rumah sakit yang di Opnam. Dan tentunya kita kan tidak mungkin ya lenggang kampung gitu, posisinya ya kita bawa buat tangan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada. Ini sifatnya temporary Pak. Dan terakhir sama kita melakukan takziah. Nah ini biasanya dilakukan oleh kalau enggak Pak Marsono, Pak Ibu Mundi sebagai seksi sosial. Itu tidak terfokus hanya ke yang bersangkutan PMP saja, tapi ke ahli waris, termasuk
ke ex pengurus dulu gitu ya. Jadi kami ini khusus mungkin Tangerang Selatan satu-satunya yang hanya memberi dana kematian kepada PMP atau ahli waris untuk diterima oleh ahli warisnya. Jadi ntar kalau ada bapak dan ibu mengetahui ada rekan kita yang tidak layak rumahnya, tolong diinformasikan ke Komsat. Kami udah kurang lebih 5 pensiunan dibantu oleh PP tentunya dengan posisi justifikasi dari kita posisinya. Jadi bedah rumah juga kita pernah 5 kali. Kalau meningkatkan komunikasi biasanya kalau kita rata-rata di mana nih saat senam. Yang lainnya mungkin lewat WA group. Jadi di bapak-bapak mungkin ntar akan dimasukkan ke WA grupnya masing-masing Komsat dan WA grupnya Tangerang umum. Jadi mudah-mudahan informasi dan segala macamnya cepat nyampe. Nah ini Datul, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita setahun ada 2 kali. Datulnya itu ada 2, mandiri. Mandiri itu langsung dari Dapen Telkom ke para anggota. Biasanya buat broadcast ke WA, Bapak dan Ibu sudah waktunya untuk melakukan data ulang, silakan melakukan autentifikasi. Bagi yang melek teknologi, no problem, tag mungkin posisinya download dan segala macam. Tapi kan kita tidak semuanya itu gitu. Kami aja kemarin dari 782, sisanya 360 dibantu oleh rekan-rekan Komsat. Jadi rekan-rekan Komsat datang ke PMP-nya untuk melakukan datul. Karena walaupun gimana kalau tidak melakukan datul, pensiunan Bapak akan ditahan karena posisinya kemungkinan Bapak dalam tanda kutip ya udah meninggal atau tidak tahu alamat dan sebagainya. Posisinya akan ditangguhkan. Kemudian kalau tidak mandiri otomatis dibantu oleh para pengurus. Jadi non mandiri dari anggota minta tolong kita bantu baru ke posisinya Dapentel. Ada juga yang tidak boleh didatulkan. Satu, apabila pensiunan istri atau duda atau janda nikah lagi. Misalnya saya pensiunan posisinya duda, tapi pensiunan dari istri. Jadi isinya pensiunan duda. Begitu saya nikah lagi dengan istri yang baru, itu hilang ininya pensiunannya. Anak di atas 25 tahun. Kalau tadi Yakes ada persyaratan untuk posisinya yang sampai dengan 25 tahun, misalnya masih kuliah. Kalau ini enggak, mau nikah kek, mau nggak kerja, mau kerja, posisinya masih sebagai ahli waris dan dapat tunjangan dari pihak Dapentel. Tapi begitu udah 25 tahun, sudah putus posisinya. Tidak baku lagi, Pak udah mau habis ini anaknya mau diputus, enggak. Otomatis posisi misalnya hari ini 25, besoknya atau bulan besoknya gitu ya tidak menerima tunjangan lagi. Kemudian yang tidak dibolehkan datul juga jelas PMP meninggal. Kemudian yang satu adalah tidak diketahui beradaannya. Masuknya Tangerang Selatan, kayak tadi Pak Agus posisinya Tangerang Selatan alamatnya, begitu dicari sampai cari ke RT, ke RW tidak ada. Nah itu tidak didatulkan dengan harapan bulan berikutnya posisi pensiunannya ditangguhkan, sehingga begitu tidak dapat duit otomatis akan cari Komsat pasti itu. Dan ininya agak rumit Pak, habis gitu tuh harus melampirkan KTP, harus melampirkan KK, kemudian posisinya harus tanda tangan POM 4 gitu, lebih ribet gitu. Nah ini santunan kematian. Jadi kita itu santunan kematian ada 3 pos, termasuk 1 pos eksternal. 1 dari P2Tel Pusat dengan syarat Bapak posisinya pernah melakukan iuran atau pernah dipotong. Kemudian yang kedua dari Yakes, kalau dari Yakes sesuai dengan masa kerja daripada masing-masing pensiunan. Terus yang ketiga dari Dapen, posisinya itu tidak mengenal masa kerja
tapi posisinya kalau nggak salah disesuaikan dengan tarif yang diberlakukan di Dapenta, tidak sama semua orang. Terus yang terakhir adalah taspen. Taspen ini yang mohon maaf tidak bisa ngurus langsung oleh pihak kami gitu, karena harus dari ahli waris langsung. Apabila saya meninggal, ahli warisnya harus datang ke taspen untuk ngurus dana kematian gitunya. Walaupun kita udah pensiun, tapi taspen atau dapen tetap bayar taspen, Pak. Jadi apabila kita posisi meninggal besok gitu, posisi jangan besok-besok lah, entarnya gitu, ahli waris itu posisinya harus ngurus. Sayang, lumayan lah pensiunnya, Pak. Gini pengalaman ya, kalau dulu kan duit 500.000 gitu ya, 200.000 ya biasalah untuk posisi kita naik ojol dan naik sebagainya. Tapi posisi udah pensiun, begitu posisi dapat 250, leganya luar biasa, Pak. Mungkin baru yang 2 bulan, 6 bulan nggak kerasa masih banyak duit, tapi begitu di atas 6 bulan 250 tuh, makanya posisi rekan-rekan begitu datul, Pak mana katanya yang 2,5-nya, itu yang dicari sebenarnya gitu ya. Jadi yang taspen tuh termasuk masa kerja lumayan besar, Pak, di atas 40 tergantung masa kerja ya. Ininya rata-rata 40, 30 gitu masuk masa kerjanya. Dan gaji pokok pada saat posisi kita pensiun. Nah, itu yang kaitan dengan dana kematian. Nah ini bedah rumah. Nah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ngajukan PMP atau tetangganya atau siapapun yang perlu dibedah rumah, salah satu persyaratannya ini. Tapi ini bukan dominan, Pak. Yang paling dominan tidak layaknya huni. Yang paling dominan di kita rata-rata adalah, contoh kemarin kita ini udah mereng gitu ya si rumahnya. Di samping itu posisinya tidak punya MCK. Sayang gitu, kasihan gitu ya. Jadi kalau itu jalan, Pak, kayak kita tahun 80-an tuh balong gitu ya, jauh jalan kaki gitu. Kasihan bener, padahal usianya udah sepuh. Niknya nik 39 bayangin. Jadi posisinya kita bantu dengan bedah rumah, dan alhamdulillah yang paling banyak itu nolong adalah rekan-rekan kita, dan dalam hal ini Pak Wahyu Diono banyak korelasinya, jadi dapat banyak gitu. Kalau Jakarta ya tadilah mungkin dari bapak-bapak yang baru-baru tidak begitu berkepentingan, karena kebanyakannya tuh di anik 40 ke bawah, yang notabene anunya hanya 400, 600 gitu. Dan kebanyakan ya mohon maaf mungkin anunya tuh janda-janda yang notabene udah ditinggal suaminya PMP-nya dulu gitu anunya. Makanya dibantu oleh kita yang tadinya hanya 25 orang ya 25 orang kalau nggak salah. Nih, sekarang udah 91 orang yang dibantu posisinya oleh Jakarta. Nah ini sumber keuangan kita posisinya. Jadi 85% dari iuran anggota sebesar 5 per mil. Di kita itu 60% di bawah 1 juta. Sebulan kita dapatnya 6.742 dibagi 20 orang. Kemudian disisihkan untuk para duafa, disisihkan untuk dana kematian internal. Kebagiannya masing-masing per bulan untuk pengurus adalah 150.000. Makanya saya nggak pernah membagikan per bulan karena kelihatan sedikit gitu ya. Akhirnya dirapel, tar aja 3 bulan jadi 450 kayak gede gitu. Padahal sebenarnya sedikit 150. Kalau dulu waktu datulnya dibantu oleh kita semua gitu, tidak melibatkan dapen sekaligus, itu 40.000 per PMB, lumayan besar tuh, khususnya Komsat. Kalau ketuanya kebagiannya sedikit, Pak, karena posisinya Bapak cuma 1, saya ngelola banyak, ya sudah nggak apa-apa. Nah sekarang begitu datul mandiri kita hanya kebagian 7.500. Jadi kayak kemarin kita dari 784 sisanya 300, berarti 400 sekian udah datul mandiri, kali aja 7.500. Kalau dulu 40.000 kalinya gitu. Nah kecuali kalau
Konpres Datul posisinya mandiri, itu pun berdarah-darah karena harus datang ke lokasi gitu. Nah, kontrol prestasi mutasi adalah laporan apabila Bapak Ibu atau si ahli waris meninggal dunia, posisinya atau duda janda kawin lagi kita laporkan ke PP, kita dapat 300.000 sampai 500.000. Kenapa 300 sampai 500? Tergantung dari kecepatan melaporkan pengurus kita. Kalau maksimal seminggu dapat 500. Kalau di atas seminggu hanya 80%. Kalau posisinya lebih 2 minggu hanya 40%. Dan selanjutnya posisi hanya dapat 25%. Misalnya laporannya lebih dari sebulan. Tuh, non operasional. Nah, kita biasanya awal tahun melakukan sirkulir siapa yang mau sukarela tapi dipatok 10.000 minimal sukarela nggak sih ya? Sukarela gitu sebenarnya, tapi 10.000, tapi rata-rata bayarnya tuh setahun full. Rekan-rekan kita dari 784 hanya 30% yang membantu kita, yang lainnya mungkin ini perlu kajian juga. Karena gini Pak, dari posisi dana sosial 69% adalah yang tidak bayar 10.000. Meninggal pingin dapat uang dakemnya, kalau sakit nagih lagi, Pak kok nggak dapat oleh-oleh, nggak dapat buah tangan, padahal nggak bayar, tapi posisinya namanya sosial ya. Tapi lama-lama saldonya jadi berkurang, mengcovernya tuh nggak sampai 6 bulan. Nah, mungkin perlu kajian untuk nextnya lah di 2025. Nah, donatur udah biasa menjelang, kita ya sekali-kali bawah, tangan di bawah, tapi untuk membantu rekan-rekan yang membutuhkan. Kebanyakan dari rekan-rekan kita Pak, terutama yang masih aktif ya, untuk ininya baik di Telkom maupun di anak perusahaan Telkom. Next. Ini budaya kumpul biasa lah. Kalau mau kumpul enggak juga kata Om Tri nggak apa-apa, tapi kegiatannya yang positif ininya biar posisi kita sehat terus. Yang mahal tuh sehat Pak, terus terang. Makanya kenapa Yakes berani bayar untuk senam, karena lebih mahal apabila udah sakit gitu ya, itunya untuk biayanya. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan untuk kita, amin ya rabbal alamin. Nah, kendala di P2Tel adalah mengkader. Kalau waktu di Telkom berlomba-lomba ingin jadi GM, ingin jadi VP, ingin jadi AVP, ingin jadi direksi gitu ya. Kalau di sini nggak ada Pak. Begitu posisi kayak kita tahun 2017 tambah 3, 2020 ya kita tuh posisinya. Oh, siapa yang mau jadi KPC gitu. Awalnya banyak Pak, banyak. Begitu daftar, Pak kira-kira salary-nya berapa kalau di P2Tel? Begitu posisi nggak ada salary, mundur, sisa 2 orang yang mau gitu dari 9 orang, coba bayangin. Itu yang kendala kita, termasuk di Komsat. Komsat itu kalau tidak meninggal, posisinya sakit parah gitu, baru tergantikan dan mau ada yang ganti gitu. Kalau enggak ya itu seumur-umur kayak Pak Kosdiana. Sejak dia pensiun terus jadi Komsat gitu posisinya. Sebenarnya bisa istirahat gitu, tapi posisi nggak ada yang mau ganti gitu. Susah kaderisasinya. Ada posisi di P2Tel ini yang banknya itu udah bermitra. Kalau keuntungan bermitra adalah tidak ada delay pada saat penerimaan pensiun. Jadi misalnya kalau Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BSI, BTPN, termasuk Bank Mantap, posisinya begitu dari Dapen dilakukan clearing, tanggal 1 udah HP-nya bunyi gitu ya. Tapi di luar ini posisinya kalau tidak H+2, rata-rata adalah H+5 karena memerlukan clearing dari pihak bank-bank yang udah ditunjuk oleh Dapentel. Jadi kayak kemarin posisinya Pak belum masuk katanya, ternyata banknya bukan bank ini dan memang delay ininya. Jadi kalau sewaktu-waktu sangat perlu sekali memang
posisinya akan riskan gitu Kak ke para. Jadi harapan kami apabila di luar bank ini, tolonglah pindah ke bank ini. Selain untuk memudahkan Bapak dan Ibu pada saat penerimaan pensiunan, juga posisinya memudahkan PP untuk motong yang 5 per milnya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatian. Misalnya kalau status kita udah pensiun dan tidak punya anak, kalau mau mengangkat anak, apakah bisa diwariskan untuk pensiun? Baik, patokannya adalah SK pada saat pemberhentian dari Telkom. Jadi apabila misalnya nama istri, nama suami, kemudian nama anak tertera yang di SK, itu yang akan menjadi ahli waris posisinya pensiunan kita. Tapi kalau Bapak misalnya mau untuk adopsi setelah pensiun, mau kawin lagi setelah pensiun gitu ya, posisinya itu nggak dapat sebagai ahli waris, jadi tidak bisa diturunkan ke pihak yang setelah pensiun. Titik pangkalnya adalah setelah pensiun Bapak melakukan aktivitas apa khususnya keterkaitan dengan data-data yang ada di Dapen. Begitu. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.